Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Saat video ini dibuat, pertandingan round ke-7 catur SEA Games nomor catur standar sedang berlangsung ya. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas pertandingan round kelima antara wakil Indonesia yaitu International Master Muhammad Ervan dengan rating VD 2367 menghadapi Grandmaster kuat Vietnam yaitu Nguyen Ngoc Truoc Son dengan rating VD 2641. Dan kelebihan dari Nguyen Ngoc Truoc Son ini adalah berhasil mengalahkan Grandmaster Novendra di babak sebelumnya. Jadi merupakan pecatur yang sangat kuat dan mungkin pesaing utama IM Ervan untuk mendapatkan medali emas. Kebetulan juga IM Ervan sedang menguasai puncak klasmen ya. Di sini Nguyen Ngoc Truoc Son dengan catur bola putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh International Master Muhammad Ervan membentuk pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4 dan pion E6. Kuda C3 dan gajah ke petak B4 membuat permainan berubah bentuk pembukaan menjadi pembukaan pertahanan Hindia Nimzo. Pion E3 dan pion C6. Kuda E2 dan pion D5 mengajak pertukaran pion oleh hitam dan putih menjawab dengan pion ancam gajah. Gajah mundur ke petak A5 dan kuda G3 lalu rokade pendek oleh hitam dilanjutkan dengan gajah E2. Pion pukul pion di petak C4, gajah pukul pion di petak C4, dan pion E5. Ini langkah unik ya dari hitam, jelas hitam di sini langsung menginginkan untuk mengajak pertukaran menteri di permainan yang masih babak awal. Rokade pendek oleh putih dan gajah C7 untuk melindungi pion hitam. Pion B4 dan kuda D7. Gajah mundur ke B3 dan kuda B6. Pion pukul pion di petak E5, gajah pukul pion di petak E5 dengan tempo ancam kuda putih yang sedang melindungi benteng putih juga, maka putih melakukan langkah gajah B2 melindungi kuda. Menteri pukul menteri di petak D1, kuda pukul menteri di petak D1, gajah pukul gajah di petak B2, kuda pukul gajah di petak B2, dan benteng D8. Benteng D1 mengajak pertukaran benteng oleh putih, tapi hitam masih menunggu. Hitam lebih memilih melakukan langkah gajah ke petak E6 dengan tujuan menghubungkan benteng hitam yang di petak D8 dengan benteng hitam di petak A8. Gajah mundur ke C2 dan benteng pukul benteng skak di petak D1, benteng pukul benteng di petak D1, dan pion A5. Ini cukup berbahaya ya karena putih tinggal pion pukul pion di petak A5. Hitam tidak bisa melakukan langkah benteng pukul pion karena kalau ini dilakukan maka benteng skak, kuda menutup, dan benteng pukul kuda skakmat. Oleh karena itu hitam harus melakukan atau memundurkan kuda terlebih dahulu ya ke petak D7. Kuda E2, benteng pukul pion di petak A5 baru bisa karena kuda hitam menutup akses benteng putih untuk melaju ke petak D8 ya. Pion A4 dan pion G6. Kuda D4 ancam gajah dan kuda C5. Pion F3 dan kuda D5 mengancam pion putih. Kuda C4 mengancam benteng hitam dan melindungi pion putih. Lalu benteng mundur ke A6. Pion A5 dan kuda B4. Kuda pukul gajah di petak E6, pion pukul kuda di petak E6, dan benteng skak di D8. Raja G7, gajah D1, kuda D5, dan gajah E2, pion ancam kuda,
Dan di sini bisa end pasan ya, dengan pion pukul pion di petak B6, kuda pukul pion di petak B6, dan benteng D6. Kuda D5 untuk melindungi pion hitam di petak C6 oleh benteng hitam, dan pion ancam kuda. Kuda C3 mengancam gajah putih dan gajah putih mundur ke F1. Raja mendekat ke F6 dan kuda E3. Raja E7 dan benteng D2. Benteng A2 mengajak pertukaran benteng oleh hitam, diterima ya oleh putih. Benteng pukul benteng di petak A2, kuda pukul benteng di petak A2, dan raja F2. Kuda B4, kuda C4, kuda C2, pion H4, kuda D7, pion E5, kuda B4, pion F4, pion H6. Permainan babak akhir yang seru tentu saja ya, karena di sini situasinya masih sangat seimbang. Putih punya pion 4, hitam juga pion 4. Tapi bedanya di sini hitam punya 2 kuda dan putih punya 1 gajah sama 1 kuda. Tapi sebenarnya secara umum kekuatannya setara, walaupun dengan memiliki kombinasi gajah dan kuda oleh putih jelas jadi lebih unggul posisi sedikit, dan dinyatakan dalam analisa komputer putih unggul posisi plus 0,5 ya. Pion G3 dan kuda D5, raja F3 dan kuda B6 mengajak pertukaran kuda, kuda ke petak A5 dan kuda B8, gajah D3 dan raja F7, kuda B7 dan kuda D5, kuda C5 dan kuda B6, gajah E4 dan kuda C4, gajah C2 dan pion G5, pion ke petak H5. Ini langkah blunder dari putih yang membuat hitam punya harapan untuk mengais hasil remis. Pion pukul pion di petak F4, pion pukul pion di petak F4, dan kuda B6, gajah B3 dan kuda D5. Sangat berbahaya ya kalau tidak ditutup, karena gajah dan kuda putih sudah menyerang ke petak E6. Maka tadi kuda ke petak D5, raja E4 dan kuda skak di petak C3, raja D4 dan kuda kembali lagi ke D5 mengancam pion, raja E4 dan kuda skak lagi ke petak C3, lalu raja F3, kuda D5 dan gajah C2, raja E7 dan pion F5. Di sini mulai mencoba untuk merusak ya keberadaan pion hitam yang ada di petak E6. Pion pukul pion di petak F5, gajah pukul pion di petak F5, dan kuda B6. Pion C6 atau E6 dan kuda D5, raja E4 dan kuda skak di F6, raja E5 dan kuda pukul pion di petak H5, lalu kuda E4, kuda G7 ancam gajah, dan kuda D6, kuda skak di petak D7. Ini langkah menarik ya dari hitam mengorbankan kudanya, tapi menurut analisa komputer ini langkah yang sangat benar. Pion pukul kuda di petak D7 dan kuda pukul gajah di petak F5, lalu kuda pukul F5 skak, raja pukul pion di petak D7, kuda pukul pion di petak H6, dan setelah posisi ini kedua pemain bersepakat untuk remis karena memang pion hitam sudah tidak bisa lagi maju untuk promosi karena pasti dihalang oleh kuda putih, dan kalau seandainya pion hitam pun hilang secara gratis, raja dan kuda putih tidak bisa membunuh raja hitam. Oleh karena itu hasil remis adalah hasil yang sepadan untuk permainan ini. Dengan hasil ini
IM Ervan sangat berpeluang ya untuk mendapatkan emas pertama untuk Indonesia karena sedang unggul sendirian di puncak klasmen. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.